kekuasaan. Sebagaimana diceritakan dalam surat apa itu? Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Kita sering dengar tuh ayat, sering kita baca ashabul ukhdud. Siapa tuh ashabul ukhdud? Ashabul ukhdud itu orang yang membuat parit, dalamnya diisi api semua. Berawal cerita itu garis besarnya ada raja. Namanya raja takut kalau ada orang yang akan menjatuhkan tahta kedudukannya. Betul. Jadi dia punya menteri, dia punya tukang sihir. Tukang sihirnya sudah tua. Ngomong sama rajanya, wahai raja, saya sudah tua. Harus ada regenerasi nih buat kerajaan Anda, tukang sihir. Saya sudah tua. Ya sudah, kamu cari orang, dapat anak muda. Dia jalin sihir sama tukang sihirnya raja. Nah ini anak muda setiap berangkat ke kerajaan dari rumahnya, di tengah jalan ketemu rohib. Rohib zaman dahulu bisa kita katakan pendeta yang membawa agama dari nabi-nabinya. Di zaman Bani Israel rohib disebut, kalau kita kiai atau ulama. Di tengah jalan setiap mau ke kerajaan belajar sama tukang sihir, ketemu sama orang pintar nih yang berilmu. Dia dengerin nasihat-nasihat orang berilmu, baru berangkat ke kerajaan. Begitu terus sampai telat. Tukang sihir marah, hai muridku, kamu telat, awas kamu besok kalau sampai telat lagi. Akhirnya dia nggak ngaji. Setiap jalan ketemu rohib ditegur, kok nggak ngaji? Saya takut telat. Ya udah, kamu tetap ngaji sini. Nanti kalau telat bilang orang rumah yang nahan. Begitu. Sampai berlalu waktu, sampai pada suatu hari anak muda ini bingung, harus ngikutin ulama, maksudnya rohib, orang pinter, apa ngikutin tukang sihir. Sementara dia dibayar sama raja untuk jadi tukang sihirnya raja. Akhirnya dia lagi bingung-bingungnya, lewatin satu kampung, ada serigala yang marah. Orang semua diterkam, nggak ada yang berani mendekat. Akhirnya dia ambil batu. Saya akan lempar ini serigala. Saya berharap kalau memang di antara dua ini mana yang lebih baik, saya lemparkan ini batu ke serigala, mati. Akhirnya dia ambil batu, dia bilang, seandainya rohib, pendeta, ulama ini lebih baik daripada tukang sihir, maka saya lempar dengan batu kecil ini, serigala mati. Dilempar, kena tuh serigala, mati. Akhirnya dia condong ke ulama atau rohib ini, dia ngaji ilmu tauhid, bertuhan kepada Allah. Dia sakti nih. Apa kata rohib? Kata ulama, kalau kamu sudah jadi sakti karena kamu punya dua ilmu, ingat jangan kasih tahu saya yang ngajarin. Kalau kamu Tuhannya Allah, siap. Akhirnya dia bisa ngobatin orang buta, ditiup sembuh, orang kusta ditiup sembuh, orang sakit apapun sembuh. Sampai penasehat raja matanya buta, didoain sama dia sembuh. Setiap dia ngobatin bilang begini, bismillah, dengan nama Allah, Allah akan menyembuhkanmu. Ditiup, sembuh. Sampai termasuk penasehat ini, penasehat raja sembuh. Raja bingung, kamu kok biasanya buta sekarang nggak buta? Saya disembuhin. Sama siapa? Sama Allah. Kaget raja. Saya kan Tuhan, kok ada Tuhan lagi? Iya. Siapa yang ngajarin kamu? Anak kecil. Dipanggil dua-duanya. Hai penasihat, sekarang siapa Tuhanmu? Allah. Disembelih, langsung digergaji. Hai anak kecil, siapa Tuhan kamu? Kamu sekarang jadi sakti, tidak mau jadi tukang sihir saya? Tidak, karena saya punya Tuhan yang betulan, Tuhan yang sesungguhnya, Allah. Dipukul, disiksa, ditusuk, ditombak, nggak bisa mati ini anak kecil. Tidak bisa mati. Dia bilang apa? Nggak ada yang bisa matiin saya kecuali Tuhan saya, Allah. Caranya bagaimana? Gampang.
kumpulin warga sekampung. Udah kumpul warga sekampung, ikat saya di pohon korma, maka panahlah saya dengan busur saya. Sebelum saya dipanah, teriaklah dengan suara kencang, Bismillah birabbi hazal gulam, dengan nama Allah Tuhannya anak ini. Lemparkan itu anak panah. Warga udah dikumpulin, dilempar anak panah, kena pelipisnya, mati dia. Akhirnya sekampung, satu negeri masuk dalam agama Islam, agama tauhid, kecuali raja dan pasukannya. Marah ini raja, dibikin parit namanya Ukhdud. Siapa yang tidak mau kufur dilempar ke situ. Akhirnya mereka semua kuat dengan Islam imannya, dilempar ke dalam situ. Inilah yang dimaksud raja, ya.